Mengendalikan penularan virus emosi. Kondisi yang tidak menentu atau tidak dapat dikendalikan dan kebosanan sangat mungkin menyulut emosi negatif. Contoh emosi negatif adalah marah, sedih, cemas, dan panik. Emosi negatif dapat menyebar dengan cepat jika ditampilkan kepada orang lain saat berinteraksi. Emosi negatif juga memicu perilaku agresif lain yang lebih berbahaya untuk kehidupan sosial. Perilaku berbahaya tersebut adalah seperti panic buying yang tidak bermanfaat sampai dengan melukai perasaan dan fisik orang lain yang akhirnya memberikan efek jangka panjang pada diri kita sendiri. Jadi bukan virus saja yang harus kita antisipasi penyebarannya dengan cepat, tapi juga emosi negatif kita. Emosi ini bekerja pada bagian otak limbik. Otak limbik mempertahankan keseimbangan hormonal, metabolisme, dan imunitas tubuh. Emosi adalah sebuah energi. Emosi dapat menyebar dengan memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang emosi tersebut bersifat tarik-menarik dan selalu ingin bebas. Emosi negatif akan menarik emosi negatif dan mengundang banyak hal negatif datang kepada kita. Sebagai ilustrasi, jika kita marah dan menampilkan amarah tersebut, sudah pasti perilaku kita akan tidak menyenangkan untuk orang lain dan akhirnya orang lain menampilkan hal yang tidak kita senangi pula. Sifat lain gelombang emosi adalah ingin bebas. Gelombang emosi perlu kita keluarkan. Karena jika tidak kita keluarkan, maka emosi akan sembunyi di dalam alam bawah sadar kita dan akan aktif mencari celah untuk keluar dengan cara yang lain, seperti gangguan fisik. Jadi jelas ada keterkaitan antara emosi negatif dan menurunnya imunitas tubuh. Jangan sampai kecemasan kita akan virus justru membuat virus itu mendekat. Dengan demikian, emosi negatif perlu dikendalikan dengan baik, sehingga tidak membahayakan diri dan orang lain. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan emosi negatif diri Anda. 1. Lakukan tarik nafas panjang beberapa kali dalam posisi rileks ketika emosi negatif itu tiba. Pikirkanlah suatu hal menyenangkan. Sebagai contoh, bayangkan Anda berada di pegunungan. Anda mendengar gemericik sungai sambil menghirup udara yang sejuk. Atau membayangkan hal membahagiakan lainnya, seperti sedang berada dan tertawa bersama orang-orang terkasih. Anda bisa menambahkan suara musik yang mendukung imajinasi Anda. 3. Segera ubah penyaluran emosi negatif dengan melakukan modifikasi perilaku seperti memeluk orang yang Anda sayangi atau tersenyum di kaca. Jangan lupa ucapkan kalimat positif yang membuat kita dan orang lain senang, seperti sehat dan bahagia terus ya. 4. Atau bisa juga arahkan energi negatif tersebut dengan pengalihan fokus seperti olahraga, mewarnai, atau menulis. 5. Jika Anda masih mengalami kendala dalam menangani emosi, sebaiknya Anda menemui profesional. Selain mengendalikan emosi negatif, sebaiknya kita juga menghindari munculnya emosi negatif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Hindari membaca, mengikuti, serta mengingat cerita sedih atau peristiwa yang membuat emosi negatif muncul. 2. Isi waktu dan pikiran dengan hal yang menyenangkan, produktif, serta bermanfaat untuk Anda dan orang lain. Jangan lupa, pastikan kesesuaiannya dengan situasi. Jika Anda di rumah, pastinya Anda dapat melakukan kegiatan seperti bermain musik, memasak, dan bermain. Jika Anda di kantor atau situasi pekerjaan, lakukan gerakan fisik yang merelekskan tubuh. Hindari perbincangan negatif tentang orang lain. Makan atau minum sesuatu yang membuat Anda senang seperti coklat atau kopi. Tapi ingat, jangan terlalu banyak ya. Jadi,
Hindari emosi negatif dan bangun emosi positif, karena emosi itu menular. Selamat menjalani hari dengan selalu sehat dan tetap semangat.